Salam cerdas, kita berjumpa lagi di channel ini dengan saya Linda Maria, NIM 203100012 dari grup MI20A dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Samuel Daci. Kali ini kita akan membahas SPSS yaitu bagian 10, yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Bagi kawan-kawan sekalian yang sedang belajar SPSS, tolong di-subscribe dan di-like dan di-komen. Terima kasih. Oke, kita lanjut dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Uji Wilcoxon digunakan untuk dua sampel berpasangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari sampel yang berpasangan. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Uji Wilcoxon digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal, sehingga uji ini sebagai alternatif dari uji Piret sampel t-test. Data penelitian yang digunakan adalah data berskala ordinal. Oke, kita lanjut ke sebagai contoh, yaitu untuk menguji efektivitas motivasi terhadap nilai ujian statistik, maka akan diuji apakah ada perbedaan nilai ujian statistik sebelum dan sesudah diberikan motivasi dengan meneliti nilai 10 orang siswa sebagai berikut. Ini dia yang di dalam tabel ini ya. Contoh sebelum dan sesudah nilai diteliti. Langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, kita olah data ke dalam SPSS. Tetapi sebelum kita mengolah data ke SPSS, kita harus mencari variabelnya dulu, yaitu sebelum tipe data adalah numerik. Yang kedua, sesudah tipe data adalah numerik. Oke, kita masuk ke bagian SPSS. Pada bagian SPSS, di bagian variabel view ini, kita ketikkan variabelnya. Yang pertama kita ketikkan sebelum tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya kita buat 0. Kemudian variabel keduanya yaitu sesudahnya. Sesudah tipenya numerik, kita buat desimalnya, kita buat 0. Sesudah juga kita buat 0. Oke. Baru kita tekan Ctrl T. Oke. Nah, maka pada bagian sebelum ini kita ketikkan untuk
jumlah nilai mereka sebelum diberikan motivasi. Yang tadi itu ya kawan-kawan. Mana tuh ya? Bentar ya kawan-kawan. Oke, sebelum kita ketikkan nilainya 93, baru 88, kemudian 69, 88, kemudian 69, siap itu 70, 84, 70, 84, 85, baru 73, 73, 65, 68, dan 80. Siap itu kita ketikkan lagi yang sesudah 90, 82, 70, 77, 77, 86, 81, 78, 73, 77, dan 70. 77 dan 70. Nah, setelah kita mengetikkan datanya, kita cari uji Wilcoxon melalui SPSS. Caranya, kita pada menu analisis, yaitu analyze. Kemudian kita pilih dia dengan non-parametric test. Selanjutnya, kita klik yaitu two related sentence. Nah, ini dia ya kawan-kawan, two related sample. Nah, pada bagian kotak test brace, di kotak ini kita masukkan variabel yang kita proses tadi, yaitu sebelum dan sesudah. Kita tandai dua-dua ya kawan-kawan. Kita klik tanda tombol panahnya. Nah, pada bagian test type, kita checklist dengan Wilcoxon. Kita checklist, baru kita klik tombol OK. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, inilah dia output daripada uji Wilcoxon. Perhatikan outputnya ya kawan-kawan. Yang pertama ada tabel ranks yang menampilkan nilai daripada negatif ranks dan positif ranks. Ada juga nilai daripada positif ranks. Ada nilai min ranks dan ada sum of ranks. Kemudian selanjutnya di bagian bawah yaitu tes statistik yang menampilkan nilai Z. Nilai Z-nya sudah tampil ya kawan-kawan. Ini dia sebesar minus 4,459.
0,459. Inilah yang akan kita cari nanti menggunakan rumus ya kawan-kawan. Yang di bagian bawahnya inilah dia nilai signifikan two-thirds-nya yaitu 0,646. Berdasarkan inilah kita nanti akan mencari atau menentukan keputusan. Oke kawan-kawan, itulah cara kita menentukan hasil dari SPSS dari uji Wilcoxon. Gampang ya kawan-kawan. Kita kembali lagi ke untuk melanjutkan setelah kita selesai langkah-langkah penyelesaian kasus yang pertama, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat hipotesa dari kasus yang akan diteliti. Kasusnya yaitu untuk menguji efektivitas motivasi terhadap nilai ujian statistik, maka akan diuji apakah ada nilai ujian statistik sebelum dan sesudah diberikan motivasi dengan meneliti nilai 10 orang siswa. Sebagai berikut yang ada contoh di tabel ini ya kawan-kawan. Maka kita akan buat hipotesanya. H0-nya bunyinya adalah tidak ada perbedaan nilai ujian statistik sebelum dan sesudah diberikan motivasi. Itulah bunyi dari H0-nya ya kawan-kawan. Bunyi dari H1 yaitu adalah ada perbedaan nilai ujian statistik sebelum dan sesudah diberikan motivasi. Oke, itulah dia cara kita untuk menentukan hipotesa. Langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai Z hitung. Nah, ini adalah rumus daripada nilai Z hitung ya kawan-kawan. Z sama dengan R dikurang N kali N tambah 1 dibagi 4. Dibagi akar dari N dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1 dibagi 24. Nah, ini dia rumus untuk mencari nilai Z hitung. Keterangannya, R adalah sum of rank atau jumlah ranking terendah. Jumlah ranking terendah. N-nya adalah banyak data keseluruhan. Banyak data keseluruhan ya kawan-kawan. Itulah dia keterangan rumus daripada nilai Z hitung. Selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu untuk mendapatkan nilai Z hitung. Yang pertama, kita mencari nilai R dulu. Langkah-langkah untuk mencari nilai R. Yang pertama, cari selisih antara nilai sesudah dengan nilai sebelum. Nah, maka kita buatkan tabel. Ini dia tabelnya. Kolom yang pertama yaitu untuk sebelum. Ini dia ya kawan-kawan, nilai sebelum. Kolom kedua untuk nilai sesudah. Yang kolom ketiga, karena di sini kita harus mencari selisih antara nilai sesudah dengan nilai sebelum, maka pada kolom ketiga ini kita buat sesudah dikurang sebelum, yaitu hasil pengurangan sesudah dikurang sebelum. Maka 90 dikurang 93, maka hasilnya minus 3. 82 dikurang 88,
maka hasilnya minus 6. 70 dikurang 69, hasilnya 1. Begitulah sampai seterusnya sampai ke data ke-10 ini ya kawan-kawan. Setelah kita kurangkan ini semua, sesudah dan sebelumnya, maka selanjutnya beri ranking mulai dari data terkecil untuk hasil selisih antara nilai sesudah dengan nilai sebelum. Abaikan tanda negatif ya kawan-kawan, dengan mengabaikan tanda negatif. Jadi dari sini kita abaikan tanda negatifnya. Maka kita buat kolom yang keempat, yaitu kolom ranking. Kita beri ranking untuk hasil pengurangan yang ini. Untuk hasil pengurangan ini, kita berikan ranking dengan mengabaikan tanda negatif. Mulai dari data yang terkecil. Maka yang pertama, ini dia ya kawan-kawan, 1. Inilah dia ranking 1. Yang 2 ini ranking 2. Minus 3 ini kita buat menjadi ranking 3. Minus 4 kita buat menjadi ranking 4. Kita abaikan tanda negatifnya ya kawan-kawan. Begitulah seterusnya sampai ke data yang ke-10. Gitu ya kawan-kawan. Selanjutnya, yang bagian C, kelompokkan ranking dalam kelompok ranking positif dan ranking negatif. Bagian yang ketiga, kita kelompokkan ranking dalam kelompok ranking positif dan ranking negatif ya kawan-kawan. Nah, setelah kita tadi sudah menemukan sebelum, sesudah, kurang sebelum, dan ranking, maka kita menentukan ranking positif dan ranking negatifnya. Maka perhatikan di bagian ranking ini. Minus 3, data ranking yang negatif, maka kita masukkan ke dalam kelompok ranking negatif. Ini dia ya kawan-kawan, ranking 3. Kemudian untuk ranking 6, kita masukkan ke bagian ranking negatif. Ini 1 kita masukkan ke bagian ranking yang positif. 7 juga kita masukkan ke bagian positif. 2 juga kita masukkan ke bagian positif. Minus 4 kita masukkan ke bagian ranking negatif. Ranking 5 kita masukkan ke positif. 8 ini merupakan ranking daripada yang positif, kita masukkan ke ranking positif. 9 positif, kita masukkan ke kelompok positif. Begitulah selanjutnya sampai bawah ya kawan-kawan. Kemudian kita jumlahkan untuk ranking yang positif. 1 ditambah 7 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 9, totalnya 32. Untuk ranking negatifnya juga kita jumlahkan semua ya kawan-kawan, hasilnya 23. Begitulah caranya untuk menentukan ranking positif dan ranking negatif. Selanjutnya, menentukan nilai R. Nilai R adalah jumlah terkecil dari kedua kelompok ranking. Maka dari tabel nilai tersebut, R-nya terdapat 23. Yang ini ya kawan-kawan, ranking yang terkecil 23. Ranking negatif adalah ranking yang terkecil. Itulah menjadi nilai R-nya. Telah menjadi nilai R-nya ya kawan-kawan. Yang langkah selanjutnya, kita
mencari nilai N. Banyak data yang diteliti. Dari data kita ini, maka nilai N-nya atau jumlah datanya adalah sebanyak 10. Ini. Maka N-nya adalah 10. Itu ya kawan-kawan untuk mencari nilai N. Selanjutnya, kita mencari nilai Z hitung. Tadi kita sudah mendapatkan nilai R-nya 23, N-nya sama dengan 10. Maka kita sudah bisa memasukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai Z hitung. Ini adalah rumusnya daripada nilai Z hitung. Maka dari rumus ini, Z sama dengan R dikurang N dikali N tambah 1/4 dibagi akar dari N dikali M tambah 1 dikali 2N tambah 1/24. Maka Z sama dengan R-nya tadi 23. Maka kita taruh di sini 23 dikurang N. N-nya 10. 10 dikali 10 tambah 1/4 dibagi akar dari N-nya, akar dari N. N-nya 10. 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 dikali 10 tambah 1/24. Maka Z sama dengan 23 dikurang 10 dikali 11. 11 dapat dari 10 tambah 1 ya kawan-kawan, per 4 dibagi akar dari 10 dikali 11 dikali 21 dibagi 24. Maka 23 dikurang 10 kali 11 sama dengan 110. 23 dikurang 110 dibagi 4 per akar dari 2310. Akar dari 2310 per 24. Maka sama dengan 23 dikurang 27,5 per akar 96. Maaf ya kawan-kawan. Akar dari 9625. Maka sama dengan 23 dikurang 27,5 hasilnya minus 4,5 per akar dari 9625 sama dengan 9,811. Maka dari sini minus 4,5 dibagi 9,811, maka dapatlah Z-nya sama dengan minus 0,48. Maka dapatlah Z-nya sama dengan minus 0,458. Itulah dia mencari nilai Z hitung ya kawan-kawan secara manual. Nah, sekarang langkah keempat yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Nah, yang pertama
Jika probabilitas atau sigmi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya, jika probabilitas atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Nah, maka dari output kita yang tadi, yang dari SPSS itu, kita diketahui probabilitasnya, signifikannya yaitu 0,646. Karena probabilitas signifikan Taylor-nya 0,646 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran yang tadi yaitu bunyi daripada H0 yaitu tidak ada perbedaan nilai ujian statistika sebelum dan sesudah diberikannya motivasi dengan meneliti nilai. Artinya, tidak ada pengaruh setelah diberikannya motivasi dan sebelum diberikannya motivasi. Oke kawan-kawan, sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Jangan lupa ditonton, di-like, di-subscribe, dan di-komen. Terima kasih. Sampai jumpa.